Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah sahabat, kembali kita jumpa pagi ini dengan izin Allah tentunya dalam program kesayangan kita bersama, yakni Serambi Pagi. Ada informasi, ada motivasi. Dan hari ini hari Rabu, sehat semua? Alhamdulillah ya. Kita akan jumpa hingga pukul 8 pagi karena nanti setelah pukul 8 kita akan gabung dengan Radioku Bogor untuk ikuti acara Pesantren Hatiku. Jadi sekali lagi buat Anda terima kasih sudah bersama pagi hari ini, sudah terus belajar di Big Radioku Inspirasi Spirit Hati. Dan pagi-pagi tadi sudah belajar tentang kesehatan yang gabung kita dengan Radioku Cirebon ya. Mudah-mudahan sehat semuanya insya-Allah. Salawat serta salam selalu kita tujukan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada umatnya sampai dengan akhir zaman nanti dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Baik, untuk Anda di Batam dan sekitarnya, dan juga untuk Anda yang ada di Johor, Malaysia, serta Anda yang berada di Singapura, terima kasih Anda terus setia dengan kami dan terus ya kami sampaikan kepada Anda. Jangan lupa Anda sebarkan juga kepada yang lain untuk sama-sama dengarkan Big Radioku ya, agar semuanya bisa belajar di Big Radioku. Atau juga buat Anda yang ada di Dumai, apa kabar sahabat Dumai di 91,4 Dumai FM yang insya Allah juga berkah kesempatan pagi hari ini. Suasana terbaik di pukul 7:09. Kami berharap Allah berikan segala sesuatu yang terbaik buat Anda hari ini. Dan yuk melangkah kembali, yuk berbuat sesuatu kembali yang terbaik, apalagi berbuat untuk Anda di jalan Allah, berbuat untuk dakwah Rasulullah, sehingga apapun yang Anda lakukan itu benar-benar membawa hasil yang luar biasa di akhirat nanti. Hasilnya bukan sekarang memang, hasilnya di akhirat nanti, tapi kalau Anda tidak mulai dari sekarang, kapan lagi? Kita tidak pernah tahu batas usia kita, dan kita tidak pernah tahu berapa banyak amal sudah kita berbuat. Dan kita tidak pernah tahu amal mana diterima Allah SWT. Maka itu berbuat terus sebaik-baiknya, sehingga Allah akan wujudkan nanti yang terbaik di akhir nanti dengan catatan-catatan amal ibadah. Kita dengar dulu satu nasihat pembuka pagi hari ini. Anda punya informasi majelis? Silakan ya di 0811 777 1047. Kami tunggu informasi majelis Anda atau juga kata-kata motivasi ya. Wujud Kidambako mengawali jumpa kita kesempatan pagi hari ini. Tetap semangat, salam sehat selalu, dan tetap di Serambi Pagi. Masih dari Studio 1 Big Radioku Batam, dan masih terus kita bersama dalam Serambi Pagi di suasana hari ini, hari Rabu. Baik, 7:15. Semangat terus buat Anda. Tetap berpikir positif, jangan berpikir negatif. Karena kalau Anda pagi-pagi sudah negatif semua, hari ini Anda tidak akan baik dalam melaksanakan kehidupan ini ya. Harus semangat. Betul Pak Kiki? Pak Kiki, iya bang, harus semangat. Masya Allah, apapun yang terjadi. Dan pasti di antara kita semua pernah mengalami namanya titik terendah. Ada ya? Anda pernah mengalami titik terendah, tapi jika Anda sudah melewati titik terendah itu, Anda tetap semangat, insya Allah Anda lebih baik dari sebelumnya, insya Allah. Baik, saya akan sapa dulu beberapa sahabat pagi yang sudah gabung di Serambi Pagi. Ada Pak Kiki di Pesona Mantang. Assalamualaikum Bang Yos. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkah hari ini insya Allah ya. Saya selalu sehat. Masya Allah, saya selalu sehat katanya. Saya selalu sehat dan salam sehat untuk semuanya. Menyapa dari Pesona Mantang, Blok C, Bengkong, Batam ya. Pokoknya selalu terbaik lah untuk kita semuanya. Harus berpikir terbaik ya. Kemudian juga pagi ini minta dong Bang, siapa nih? Hasbi Robi. Oke, nanti saya coba ya. Dan syukran, terima kasih semuanya. Masya Allah berkah, pagi-pagi sudah dengerin Serambi Pagi, tetap semangat. Baik, terima kasih Pak Kiki ya. Ada Bu Sumiati di Nongsa. Assalamualaikum Bang Yos. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina. Pantengin terus nih Bang radioku, banyak ilmu yang berkah, amin. Insya Allah istiqomah, amin. Dan semoga seluruh kru yang ada dalam lindungan Allah SWT ya, panjang umur, sehat selalu, gitu aja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina. Terima kasih untuk Bu Sumiati. Anda juga semakin sehat Bunda ya. Jangan terlalu diporsir juga, kalau terasa lelah istirahatlah. Kasihan Pak Hendrik nanti.
Oke, terima kasih Bu Sumiati ya. Kemudian juga selamat pagi Bu Dadang di Bogor. Terima kasih nih jauh-jauh dari Bogor tetap nyimak kesempatan pagi hari ini, berkah selalu. Kemudian Uni di Depok juga terima kasih gabung juga pagi hari ini. Kemudian juga siapa lagi, Pak Azhari di Tangerang. Masya Allah ini yang setia-setia manteng terus ya. Kemudian ada tadi Bunda Titi Fatima katanya di YouTube ya, menyaksikan YouTube. Assalamualaikum Bang Yos, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Pokoknya selamat tugas saja Bang Yos, penuh berkah, penuh semangat. Masya Allah, makasih. Terima kasih Bu Titim Fatimah atau Bu Dadang ya, yang ada di Bogor. Terima kasih. Kemudian juga siapa lagi yang sudah gabung lagi kesempatan pagi hari ini? Oh ya, Ria di Bengkong ya, di Kecamatan Bengkong. Mudah-mudahan juga Allah berikan kemudahan untuk Anda dalam melakukan beraktivitas. Di 0811 777 silakan saja kalau Anda punya kata-kata motivasi bagus, atau kalau Anda di grup Wasilah sampaikan saja di grup Wasilah ya. Mudah-mudahan kalimat-kalimat atau motivasi bagus ini bisa menjadikan semangat Anda dalam kehidupan ini. Tapi ada gak sih yang gak semangat? Ada Bang, sampai putus asa. Aduh jangan ya. Jangan sampai Anda putus asa walaupun Anda ditimpa oleh berbagai masalah, ditimpa berbagai cobaan, ditimpa berbagai hal yang membuat Anda menjadi terpuruk. Jangan sampai. Dan semua orang pasti memang punya impian, tujuan masing-masing. Tapi tentunya tidak semua impian-impian itu terwujud gitu ya. Nah memang banyak hal yang harus dikorbankan untuk mewujudkan impian. Tapi kalau tidak terwujud bukan berarti Anda harus down, Anda harus putus asa. Jangan. Tentunya supaya Anda tidak putus asa dalam meraih cita-cita, banyak yang harus Anda ikuti ya, hal-hal yang baik-baik. Anda dekat-dekat dengan para ulama sehingga Anda mengerti kehidupan ini seperti apa gitu ya. Sehingga Anda jangan sampai ngejar dunia aja, ada akhirat yang ada di sana. Karena kalau Anda putus asa, banyak nih, mohon maaf ya teman-teman yang putus asa melakukan hal-hal negatif, dia nggak berpikir ternyata ada kehidupan lagi di sana yang harus kita pertanggungjawabkan. Tapi kalau kita dekat dengan para ulama, dekat para ustadz, dinasehati, di saat kita sudah terpuruk, kita nggak akan putus asa. Ada Allah yang akan menolong kita. Ada Allah yang akan membimbing kita. Kita susah, masih ada yang lebih susah. Kita banyak masalah, masih banyak lebih banyak masalah. Kita terpuruk, masih banyak lebih terpuruk. Artinya apa? Sebetulnya terpuruknya kita tuh hanya kita aja yang memandang kita terpuruk. Masih banyak orang yang lebih parah dari kita. Jadi jangan putus asa ya. Jika satu usaha tidak berhasil, bisa jadi karena Allah akan beri ganti yang lainnya. Catat baik-baik ini. Jika kita tidak berhasil di satu tempat, mungkin Allah akan berikan kita ganti yang lainnya. Anda nggak cocok di situ sebetulnya. Ada tempat lain yang lebih cocok buat Anda. Jadi jangan putus asa. Dan jangan putus asa jika satu pintu rezeki tertutup. Bisa jadi karena Allah akan segera bukakan pintu rezeki yang lain yang lebih besar lagi. Itu yang perlu kita pahami. Jadi Anda jangan terfokus dengan satu bidang saja. Satu yang Anda tuju aja, ya Allah kok saya nggak berhasil di sini ya. Saya nggak bisa move on dari pekerjaan ini ya. Saya nggak bisa mendapatkan rezeki banyak dari pekerjaan ini ya. Itu tadi, mungkin Allah suruh Anda pindah ke tempat lain. Di sana ada yang lebih luar biasa. Dan Anda jangan takut tidak dapat rezeki. Jangan takut. Allah sudah atur rezeki kita selama nafas masih ada di badan kita. Gitu loh ya. Ini saya jalani sendiri gitu ya. Di saat dulu saya sudah dapat kedudukan yang enak di sebuah BUMN gitu ya. Tiba-tiba saya memutuskan pensiun dini. Secara logik gitu ya. Siapa yang nggak mau sebetulnya. Udah saya dapat posisi bagus di sebuah BUMN, kerja 15 tahun, dapat posisi yang enak gitu ya. Gaji sudah lumayan. Tapi ternyata Allah suruh saya pensiun dini. Dan akhirnya saya pensiun dini terus berpikir, setelah pensiun mau kerja apa? Gak usah takut. Allah sudah atur itu semuanya. Dan ternyata saya masuk ke dunia dakwah yang Allah bimbing saya ketemu dengan para ulama. Masya Allah. Jadi kita gak perlu takut. Kita sudah diatur oleh Allah. Yang penting kita jalani saja. Kita ikuti saja syariatnya. Insya Allah Allah akan bimbing kita ke jalan yang baik. Rezeki-rezeki yang luar biasa. Yang kita tidak bersangka-sangka. Jadi sekali lagi, jangan kita putus asa. Ayo, jangan pernah putus asa ketika kita menghadapi ujian. Karena setiap tetes air hujan yang jernih berasal dari awan yang gelap. Saya ulang ya. Anda jangan putus asa. Bagaikan sebuah tetes air hujan itu, bahwa jernihnya air hujan itu berasal dari awan yang gelap. Artinya kalau kita
Sukses sekarang pasti akan mengalami dulu cobaan. Karena tidak ada sukses yang langsung instan. Sukses itu ada berbagai proses. Tanya deh sama orang-orang yang sukses, apakah mereka langsung sukses? Enggak. Mereka itu dari sebuah ujian dulu, dari sebuah cobaan dulu, dari sebuah kegagalan dulu. Nah, anggap aja kegagalan dan ujian itu adalah awan yang gelap tadi. Dari awan gelap tadi maka turunkan hujan yang jernih, itulah kesuksesan. Jadi Anda akan tertempa dengan begitu luar biasa dari sebuah awan yang gelap tadi, dari sebuah cobaan-cobaan yang banyak tadi, nanti Anda menjadi orang yang sukses. Gitu. Jadi jangan putus asa. Kalau toh memang sekarang lagi diuji banyak, santai saja, tenang saja. Ujian ada akhirnya. Catat lagi nih, ujian ada akhirnya, ya. Karena Anda sekolah pengen naik tingkat ujian, pasti ada akhirnya kan? Nah, akhirnya baik atau buruk tergantung bagaimana Anda menyelesaikan ujian itu, gitu loh. Anda sekolah juga gitu kan? Anda sekolah pengen dapat nilai A, B, C kan tergantung bagaimana proses Anda mengerjakan soal-soal. Kalau Anda bisa mengerjakan soal-soal dengan baik, insya Allah hasilnya baik. Sama dengan kehidupan, kalau Anda menjalani kehidupan ini diberi ujian, Anda jalani ujian ini dengan begitu luar biasa, Anda hadapi dan minta mohon ampun sama Allah, kemudian minta bimbingan sama Allah, maka ujian yang tadi Anda hadapi insya Allah hasilnya akan baik. Kenapa? Anda tidak putus asa di setiap ujian didapati gitu ya. Dan perjalanan masih panjang. Perjalanan hidup kita masih panjang walaupun kita tidak tahu usia kita berapa, tapi anggap saja perjalanan itu masih panjang. Jadi berhentilah untuk berhenti karena yang kau nanti masih jauh di tepi gitu ya. Jadi artinya ayo terus saja berusaha ya. Berusaha. Nanti berhenti, Allah akan tentukan kapan kita berhenti di saat kita wafat nanti. Maka dia itu jangan pernah Anda putus asa ya. Sesungguhnya Allah menyertai Anda, Allah melindungi Anda. Jadi jangan takut ya. Kemanapun Anda pergi ada Allah. Anda akan tenang gitu ya. Di setiap masalah apapun Anda akan tenang karena ada Allah yang akan bisa membimbing Anda. Jangan takut ya. Dan jangan biarkan kelelahan menguasai hari-hari Anda. Segera cari aktivitas positif selalu dan bersyukur. Jadi artinya kalau Anda memang sekarang ini sedang melakukan sesuatu yang memang terasa terpuruk sekali, tetap Anda bangkit, Anda berusaha di benak Anda mencari hal-hal yang positif dikerjakan, kemudian bersyukurlah. Saya katakan tadi, Anda terpuruk, masih ada orang lebih terpuruk dari kita. Tetap Anda ada rasa syukurnya gitu ya. Itu dia sedikit ya buat kita semuanya, berjuang ya buat kita dalam kehidupan ini. Berjuangnya bukan hanya untuk dunia, tapi bagaimana kita berjuang untuk akhirat kita. Bekal apa yang sudah kita punya gitu loh ya. Bekal apa yang sudah kita dapat untuk akhirat nanti. Sedangkan kematian sudah pasti. Kalau kita hanya terlena dengan kehidupan dunia, maka rugi yang akan kita dapat di akhirat nanti ya. Sebesar apapun sekali lagi saya katakan masalah yang Anda hadapi, jangan putus asa, percayalah bahwa semua itu tidak akan pernah melebihi batas kemampuan kita. Allah sudah atur. Orang yang dikasih ujian berarti Allah tahu dia bisa. Gitu ya. Nah ini bagus lagi catat nih. Orang yang diberi ujian berarti Allah tahu batas kita. Allah tahu kita bisa. Sama dengan kalian atau kita semuanya diberi soal oleh guru kita, oleh dosen kita. Dia atau mereka tahu sebatas kemampuan kita, maka diberi soal seperti itu. Dan yakin kita bisa menyelesaikannya. Karena sebelumnya kan sudah dikasih pelajaran-pelajaran gitu kan. Maka dosen yakin ini pasti bisa menyelesaikan gitu loh. Karena sebelumnya kan sudah dikasih teori bla 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 bla. Maka ujian sekali lagi itu tidak melampaui batas kemampuan kita. Batas kemampuan kita. Kita semua sudah punya batas tertentu dan Allah berikan ujian karena Allah tahu batas kemampuan kita di mana. Yakin saja. Jadi semakin banyak ujian Anda bersyukur juga tuh. Berarti Allah percaya saya bisa menyelesaikan ujian ini. Wah, ini berat ini ya. Kalau sudah ini dalam nih, kalau kita sudah mengerti ini, tenang. Sebesar apapun diberikan ujian pasti Allah sudah tentukan kadar kekuatan kita untuk menyelesaikan itu. Sama halnya Anda dikasih penyakit. Saya kemarin dapat kalimat bagus lagi. Jika kita dikasih penyakit oleh Allah, bersyukur saja. Bersyukur saja. Pertama tadi Allah menghapus dosa-dosa kita. Dan tanda orang beriman itu diuji sama Allah kan. Nah kita dikasih ujian kalau sakit, tenang saja. Kalau kita memang sedang sakit luar biasa, berarti memang Allah sudah tahu kita mampu untuk melewati itu. Masya Allah. Allah sayang sama kita. Apapun ujian Anda pokoknya sekali lagi semangat. Jangan putus asa ya. Oh jadi panjang nih. Selamat pagi Bu Badriah. Masya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad masih di Bogor ya. Sukses buat Anda. Tetap dengarkan radioku ternyata. Kemudian oh ya Pak Kiki nambahin lagi nih Bang. Terima kasih Bang, motivasi pagi ini pokoknya terbaik buat kita. Sama-sama Pak. Semua orang pernah mengalami itu dan Bapak pun pernah mengalami titik
titik paling terendah, tapi ternyata apa? Setelah melewati itu Allah kasih rezeki yang banyak, Allah kasih jalan yang banyak, Allah kasih kesempatan yang banyak gitu kan. Walaupun sebelumnya kita pernah mengalami titik yang terendah. Sama, saya pun seperti itu. Insya Allah berkah ya. Kemudian juga Bu Murni siap menyimak Bang Yos sedang masak ini seperti biasa, dan juga ada Pak Agus Darmansyah. Selamat pagi. Baik. Untuk Anda semuanya selamat pagi, berkah semuanya, dan kita mohon sekali lagi pada Allah agar semua permasalahan kita hari ini bisa terselesaikan dengan baik, tapi ikhtiar Anda harus ada. Hasbi Rabbi untuk Anda. Masih dari Studio 1 Big Radio Kubatam, dan masih terus kita melangkah dalam Serambi Pagi. Sementara sekarang sudah pukul 7.46 menit. Selamat pagi untuk Anda di Batam dan sekitarnya, di Johor, Malaysia dan juga Singapura, serta sahabat kita semua ada di Dumai. Untuk saudara muslim Dumai yang tengah menyimak di 91,4 Dumai FM. Baik sahabat dimanapun berada, pagi ini kita mau membacakan Fatihah dulu ya untuk sahabat kita, untuk pejuang kenceleng kita yang kemarin ini mengalami kecelakaan ya. Selamat pagi untuk Pak Zamri kalau tidak salah ini ya. Kebetulan beliau adalah salah satu pejuang kenceleng di Jalan Sempadan, dan ini rutin beliau tetap istiqomah untuk berjuang kenceleng ya. Namun beberapa waktu lalu beliau ini terjadi kecelakaan berkendara sehingga menyebabkan ada satu luka ya, ada satu luka di bagian kepala kalau tidak salah, dan semoga Allah berikan kesembuhan secepatnya Pak ya. Dengan kemarin sedikit ada menjalani operasi, semoga berjalan lancar. Insyaallah diberikan kesehatan oleh Allah SWT untuk Pak Jamri ya, yang ada di sekitar Jalan Sepadan. Mudah-mudahan terus istiqomah dan banyak doa dari teman-teman pejuang kenceleng lainnya. Pak Jamri semangat, harus semangat ya. Pak Jamri semangat ya, tetap Allah akan bimbing Anda, Allah akan berikan terbaik buat Anda. Ini adalah ujian buat Anda, dan salah satunya mungkin menghapus dosa-dosa Anda. Sekali lagi untuk Pak Zamri. Yuk kita bacakan Fatihah sahabat ya, untuk Pak Zamri yang ada Jalan Sepadan. Semoga Allah memberikan kesembuhan atas sakit yang dideritanya. Al-Fatihah Susan. Al-Fatihah Susan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih untuk sahabat-sahabat semua yang membacakan suratul Fatihah untuk rekan kita, sahabat kita, pejuang kenceleng kita, itu Pak Zamri. Yang mudah-mudahan Allah sekali lagi ringankan penyakitnya dan segera diberikan kesembuhan. Ya, amin ya rabbal alamin. Baik, sekali lagi terima kasih buat Anda yang masih bergabung bersama kami. Ada Pak siapa ini? Ada Bu Leni Akila juga nyimak katanya ya. Selamat pagi. Ada Pak Mabastari juga selamat pagi, dan juga selamat pagi untuk Pak Masud. Apa kabar? Sehat Pak Masud ya? Masya Allah. Assalamualaikum Bang Yes. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad al-Masallih. Ya, semoga kru dan semuanya panjang umur, amin ya. Dan pejuang-pejuang juga pendengar-pendengar radioku semuanya diberikan kemudahan dalam mengamalkan ilmu yang Allah telah anugerahkan kepada kita sebagai umat pilihan, umat Islam ya. Dan tentunya tadi sudah dengar ya pagi-pagi di kajian kesehatan katanya, yaitu tentang marah, bahwa marah itu efek yang negatif dan sangat berbahaya. Jadi kalau bisa pagi ini jangan banyak marah, tapi gantilah amarah Anda dengan senyuman. Ya. Cemas kita ganti dengan keyakinan yang baik. Jadi kalau Anda marah ganti dengan senyuman. Kalau Anda cemas hari ini gantilah dengan keyakinan yang baik. Baik, terima kasih Pak Masud. Masya Allah, mudah-mudahan Allah terus berikan kesehatan pada Pak Masud dan juga yang lain ya. Tapi itu tadi, emosi, amarah jangan Anda pelihara, karena emosi dan amarah ini akan membuat Anda semakin sakit. Iya, betul kan? Sakit itu kan dari hati. Di saat kita sedang emosi marah berarti hati kita sedang sakit tuh. Maka jangan sampai kita bertambah emosinya, nanti akan membuat Anda semakin sakit ya. Oke. Terima kasih Pak Masud. Dan oh ya, ada informasi juga nih dari Pak Masud pagi ini, yaitu mengenai apa ini? Coba. Oh, mengenai informasi kesehatan berkenaan dengan vaksinasi. Betul ya? Vaksinasi COVID-19. Ini dia informasi selengkapnya.
Baik sahabat, informasi dari Pak Mas'ud adalah mengenai vaksinasi COVID-19 dosis 1, dosis 2, dan dosis 3 atau booster. Nah ini untuk semua masyarakat umum silakan. Ada Sinovac dosis 1 anak usia 6-11 tahun. Ada AstraZeneca dosis 1 dan 2. Yang belum pernah sama sekali vaksin, ini ada AstraZeneca dosis 1 dan 2. Dan AstraZeneca booster. Nah syaratnya bagi Anda yang ingin ikut vaksinasi ini, pastikan jarak suntik dosis kedua minimal sudah lebih 3 bulan kalau Anda ingin ikuti booster ya, 3 bulan. Kemudian bawa fotokopi KTP atau KK, kemudian juga kartu vaksinasi sebelumnya, dan membawa pulpen. Itu dia. Di mana acaranya? Ini hari Rabu ya, 9 Maret 2022 jam 8 hingga 12 itu di Puskesmas UPT Kampung Jabi. Puskesmas Kampung Jabi ya. Silakan sekali lagi pagi ini Anda bisa hadir jam 8 hingga pukul 12 9 Maret 2022 di Puskesmas Kampung Jabi. Ada vaksinasi untuk dosis 1, dosis 2 dan dosis 3 atau booster di UPT Puskesmas Kampung Jadi. Nanti kalau lebih jelasnya sih hubungi Pak Masud aja ya. Karena Pak Masud yang kasih berita nih. Nanti silakan hubungi Pak Masud di 0, catat ya, nomor telepon Pak Masud 0819 4657 0119. 0819 4657 0119 biar jelas karena Pak Masud yang kasih informasi nih. Baik, terima kasih Pak Masud informasinya. Mudah-mudahan ini dibutuhkan oleh sahabat-sahabat semuanya pagi ini yang belum melaksanakan vaksinasi. Saya juga lagi ngejar booster juga sih ya. Mudah-mudahan nantilah lain waktu lah saya bisa kejar boosternya ya. Baik, berikutnya ada informasi lain, yaitu kita tahu ada informasi kemarin bahwa Anda yang akan melakukan perjalanan domestik ini bebas antigen. Jadi Anda tidak perlu antigen dan juga tidak perlu PCR lagi gitu ya, yang akan melakukan perjalanan domestik. Ini dia informasi selengkapnya. Dari batampos.co.id mengabarkan pemerintah memutuskan untuk mencabut kewajiban tes antigen maupun PCR pada pelaku perjalanan dalam negeri atau PPDN baik moda darat, kereta api, laut maupun pesawat udara. Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Marves Bapak Luhut Binsar Panjaitan menjelaskan PPDN yang telah mendapatkan vaksin dosis lengkap atau 2 dosis tidak lagi wajib menunjukkan hasil negatif tes antigen atau PCR. Hal ini akan diterapkan dalam surat edaran atau SE yang akan diterbitkan oleh kementerian dan lembaga terkait yang akan terbit dalam waktu dekat. Ini dikatakan dari Senin kemarin, sahabat, 7 Maret. Selain PPDN, Luhut juga menjelaskan beberapa perubahan aturan untuk pelaku perjalanan luar negeri atau PPLN. Beliau mengatakan dalam rapat terbatas atau ratas dengan Presiden kemarin katanya telah diputuskan untuk dapat dilakukan uji coba tanpa karantina bagi PPLN yang datang ke Provinsi Bali sejak 7 Maret 2022 dengan beberapa kewajiban tentunya. PPLN ini adalah pelaku perjalanan luar negeri. Jadi para turis-turis yang datang itu nanti akan diadakan uji coba tanpa karantina. Nah, PPLN yang datang harus menunjukkan hasil booking hotel yang sudah dibayar minimal 4 hari atau menunjukkan bukti domisili di Bali bagi WNI. Kemudian sudah tervaksinasi lengkap dosis 2 maupun booster dan memiliki asuransi kesehatan dengan nilai yang sudah ditentukan. Dan PPLN yang bersangkutan juga harus melakukan entry PCR tes dan menunggu di kamar hotel hingga hasil tesnya negatif keluar. Itu jadi nanti tidak ada karantina tapi ada tesnya dulu gitu ya. Setelah negatif bisa bebas beraktivitas dengan tetap menjalankan protokol kesehatan. Sementara itu beberapa event internasional akan dilakukan di Bali ya dengan uji coba ini menerapkan protokol kesehatan ketat sesuai standar G20. Diikuti beberapa penerapan visa ya. Diikuti dengan penerapan visa dan arrival untuk 23 negara. Negara mana saja meliputi negara anggota ASEAN, ada Australia, Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Belanda, Perancis, Qatar, Jepang, Korea Selatan, Kanada, Italia, Selandia Baru, Turki, dan Uni Emirat Arab ya. Dan Pak Luhut juga menyebutkan saat ini akselerasi vaksin booster Bali mencapai 30% dalam 1 minggu ke depan. Bila uji coba ini berhasil, maka kita akan memperlakukan pembebasan karantina bagi seluruh PPLN pada tanggal 1 April 2022 atau lebih cepat nantinya. Kita lihat nanti. Sementara level PPKM kabupaten kota makin membaik katanya. Jumlah kabupaten atau kota yang membuat
yang kembali masuk ke level 2 meningkat cukup signifikan, dan Luhut menyebutkan aglomerasi Jabodetabek dan Surabaya Raya kembali masuk level 2 dikarenakan penurunan kasus konfirmasi harian dan juga rawat inap rumah sakit. Baik, itu dia informasinya ya buat Anda yang akan berjalan-jalan nanti. Informasi bahwa kita sudah bebas antigen dan PCR gitu. Tapi itu harus ada sudah 2 kali vaksin. Baik, demikian untuk acara hari ini. Terima kasih semuanya sahabat. Karena sudah hampir pukul 8 ya, sudah 7.55. Maka saya segera akhiri saja untuk hari ini di acara kita Serambi Pagi. Terima kasih kebersamaannya, dan tetap terus ya istiqomah untuk terus membantu perjuangan dakwah Rasulullah SAW lewat Bik Radioku, tentunya dengan kenceleng tabunganku atau juga dengan donasi terbaik Anda. Jangan lupa, kalau Anda ingin berdonasi, Anda kebetulan tidak ikut jadi anggota kenceleng, silakan di nomor rekening Bank Syariah Mandiri 777-1047-003, kode bank 451, atas nama Al-Bajah Radio Batam. 777-1047-003, kode bank 451, atas nama Al-Bajah Radio Batam, Bank Syariah Mandiri ya. Insya Allah berkah dimanapun. Dan kalau Anda punya kenceleng, nanti hubungi tim aja agar dijemput kenceleng-kenceleng sahabat-sahabat semuanya ya. Karena bukan tidak mungkin Anda juga aktif dalam kenceleng tabunganku. Baik, sudah cukup ya, karena sekarang sih kita siap-siap gabung dengan Bogor. Dan akhirnya saya, Yos Asma Saputra, yang tugas kesempatan hari ini mohon diri. Mohon maaf jika ada salah itu dari saya pribadi, tapi kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.